Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ada banyak orang yang kepingin jadi wali Allah. Kepingin jadi waliullah. Bahkan terang-terangan, kulo ini kepingin jadi wali. Kepingin jadi wali berarti wali opo iki? Wali murid, wali nikah, apa wali opo? Karena supaya kita nggak salah tujuannya. Kalau di sini wali itu yang dimaknai sebagai kekasih. Jadi aulia Allah itu kekasih-kekasihnya Allah. Nah, cuma sekarang wali-wali Allah itu sering diartikan orang-orang yang aneh. Nah, itu bingung saya. Wali kok dibilang, pokoknya orang yang aneh itulah. Itu mindset orang sekarang itu gitu. Orang yang nyeleneh, orang yang aneh, wah itu wali itu. Ini apa-apaan ini. Jadi orang yang nggak pakai baju, terus ke warung, rambutnya acak-acakan, terus makan nggak bayar, karena dia punya panggilan Gus, itu wali itu. Ada. Atau dia punya padepokan, terus padepokannya itu, ya pokoknya aneh lah. Terus dia sendiri sering ditanya, Gus sudah sholat Gus? Udah tadi di Mekah, padahal dia di Sukorejo misalnya. Ya, orang sekarang gitu loh. Pokoknya yang aneh-aneh itu wali gitu. Enggak, konsepnya enggak gitu. Wali Songo pun enggak aneh-aneh. Wali Songo itu ya biasa, ya hidup seperti manusia biasa gini. Enggak ada kok kemudian buka baju, rambutnya dirowe-rowe, terus bajunya dirobek-robek. Apa-apaan. Enggak gitu konsep wali Allah. Wali Allah itu ya manusia yang menjalani syariat Allah seperti biasa. Ya makan, ya minum, ya kalau beli ya bayar, ya bajuan rapi suci, biasa. Yang membedakan antara manusia biasa dengan wali Allah itu mindsetnya, prinsip hidupnya. Seperti ayat ini. Allah ketahuilah, kita berarti belum tahu. Kalau Allah berfirman ketahuilah berarti kita belum tahu. Kan gitu. Berarti selama ini konsep kita wali itu keliru. Kayak misalnya di masa Nabi Musa itu. Ada namanya wali Bal'am. Itu kan terkenal wali karena terkenal doanya manjur. Nah, dikultus-kultus kan, tapi ternyata wali Bal'am sendiri nggak tahu bahwa ada sesosok hamba yang derajatnya jauh lebih tinggi, yakni Nabi Musa, Rasul Musa alaihissalam. Nah, ternyata kita tidak tahu. Memang la ya'rifu wali illa wali. Tidak tahu itu wali kecuali ya wali sendiri. Sesama para wali baru tahu dia wali. Tapi saya ulangi lagi, wali itu bukan kok seperti konsepnya orang sekarang yang perilakunya nyeleneh, ibadahnya beda, enggak ada. Para wali Allah itu ya para sahabat Nabi kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para tabi'in yang memang benar-benar menjalankan perintah Allah apa adanya, melaksanakan larangan Allah apa adanya. Mereka itu cirinya satu di antaranya, la khaufun alaihim.
Tidak ada rasa takut pada mereka. Ketika mereka berdakwah, ya tidak takut dihina, dicaci, atau disingkirin, tidak takut. Mereka bersedekah, juga nggak takut miskin, nggak takut kurang. Ketika mereka bertarbiyah, ya, ngaji, juga nggak takut disinggung, nggak takut nanti kebongkar perilakunya, juga nggak takut kalau orang ngaji ke situ sesat itu hati-hati, nggak takut digituin. Jadi baik dalam berdakwah, dalam bertarbiyah, dalam bersedekah tadi, dalam beribadah juga gitu, nggak takut blas. Wah ya jamaah dan harus jamaah. Lalu dia punya toko, waduh, aku nanti kalau jamaah gimana nanti lah, nggak takut. Kenapa ya? Karena dia kekasihnya Allah, punya kerinduan yang tinggi kepada Allah. Jadi dia nggak takut nutup tokonya sebentar untuk jamaah sholat, itu nggak takut ya. Dia juga nggak takut kalau apa beribadah itu nanti kemudian misalnya malu, enggak. Demikian pula ketika bermuamalah, dia enggak takut. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati ketika dicaci karena mengikuti ajaran Allah yang suci ini. Enggak. Enggak sedih. Enggak sedih ketika ketinggalan perlombaan duniawi. Enggak sedih ya. Juga enggak takut ketinggalan dihina kok deso. Enggak. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ciri takwa, ciri iman banyak dulu. Ada yang mengatakan gini, wes aku jaminan nih, gitu. Ada ceramah kemarin. Kabeh wong mukmin mlebu swarga. Semua orang beriman masuk surga. Pasti. Saya jaminannya itu. Gampang masuk surga itu. Kalau sampai tidak masuk surga itu sing salah guru nih. Gampang masuk surga itu. Jadi gitu. Secara konsep jaminan bahwa orang beriman masuk surga benar loh ya. Kata-kata itu benar. Cuma pemaknaan orang beriman yang seperti apa yang masuk surga itu. Gitu loh. Kalau dalam surat Al-Ankabut ayat 2 itu, sana jelas toh, nyatakan bahwa apakah kamu mengira akan dibiarkan begitu saja? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Berarti orang beriman iya memang masuk surga, tapi tidak kemudian semudah itu. Karena ada ujian, kata Allah. Siapa yang uji? Ya Allah lah. Itu Al-Ankabut ayat 2. Lalu ujiannya apa? Loh banyak. Al-Baqarah 155 itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walana beluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian. Ya kan? Jadi gitu. Urutannya gitu. Siapa mereka ini? Orang-orang yang wali-wali Allah ini adalah orang-orang beriman. Siapa orang yang beriman? Oh, orang beriman itu nggak sembarangan ngaku iman, tapi diuji. Siapa yang mengatakan begitu? Allah. Dalam mana? Surat Al-Ankabut ayat 2. Lalu apa ujiannya? Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 155. Al-Baqarah 214. Itu cara melihatnya. Dan banyak lagi termasuk ciri orang beriman itu
Misalnya dalam surat Al-Isra, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu hatinya bergetar, bersungkur, sujud, menangis. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang keluar dari kezaliman menuju cahaya terang. Dan terus banyak sekali. Orang yang beriman itu adalah misalnya At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Orang-orang yang beriman itu orang yang telah menjual hartanya, harta jiwanya telah dibeli Allah. Begitu. Nah, itu baru memang benar bahwa orang beriman pasti dijamin masuk surga. Iya, percaya, sepakat saya. Tapi ya gitu konsepnya gitu. Termasuk surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Itu konsepnya bahwa orang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Kan gitu. Jadi orang beriman itu jiwa raganya telah dibeli Allah. Itu yang dipakai dasar, bukan ke orang beriman wis kon niku beriman kon wis lesu swarga wis pasti. Enggak. Maka ini alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka tidak saja beriman tapi apa? Yattaqun, yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa? Banyak cirinya, banyak cirinya. Ciri-ciri orang bertakwa ya. Dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran mulai ayat 15 sampai 17 itu. Ya kan? Di sana kan disebut tuh banyak itu, mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang selalu menyeru minta berdoa kepada Allah, ya Allah, kami beriman ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, jauhkan dari api neraka. Terus as-sabirin, orang-orang yang sabar, as-shadiqin, orang-orang yang benar yang selalu menyandarkan hidupnya pada aturan Allah. Al-qanitin, orang yang taat, tunduk, patuh tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Al-munfiqin, orang-orang yang selalu sering berinfak. Gitu kan? Lalu al-mustaghfirina bil ashar. Al-Imran tuh orang-orang yang selalu beristighfar, mohon ampun di waktu sahur, tahajud maksudnya. Terus ciri-ciri orang yang bertakwa beriman, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Punggung atau pinggang mereka itu jauh dari pembaringan. Kenapa ya? Karena untuk larut dalam sujud-sujud panjang itu ciri orang beriman. Ciri orang beriman. Gitu loh. Nah, kita enggak gitu enggak. Ciri orang beriman itu As-Sajdah ayat 16 loh. Ya, As-Sajdah ayat 16. Tata jafa junubuhum anil madaji, orang bertakwa. Lalu ciri orang bertakwa lagi dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Dan orang yang bersegera menuju ampunan dan surganya, orang yang berinfak saat lapang maupun sempit, orang yang bisa menahan amarah, orang yang bisa memaafkan yang salah, ya kan? Orang yang ketika dia berdosa langsung mengingat Allah, bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Banyak. Kok swarga gampang ya opo. Swarga mudah. Ya itu tadi ciri-cirinya. Orang beriman sendiri tadi kan gitu. Kamu ngomong beriman, belum diuji. Alangkah buta ayat 2. Diuji, nggak bisa ngomong enak. Tujuannya apa? Al-Baqarah 155 tadi. Kamu pasti akan diuji dengan kelaparan, ketakutan, dengan kekurangan harta, dengan teman karena dijauhi, pasti akan ujian-ujian itu. Nah, ujian-ujian itu akan datang kepada seorang beriman kalau benar-benar iman yang asli, gitu loh. Takwa juga. Lalu lahumul busyra fil hayati dunia, mereka akan dapat kabar gembira di dunia. Di dunia bentuk kabar gembiranya seperti apa? Yaitu tadi selalu hidupnya tenang, gitu kan? Sabar narimo najan pas-pasan.
gitu kan? Itu tahu ya, itulah syair tanpa bolo itulah. Salah sendiri di Australia. Jadi iya, itu benar banget itu. Jadi orang yang hatinya tenang itu lahumul busyra fil hayati dunya itu. Kenapa ya? Karena dia apa ya? Benar-benar menjadikan hidup ini sebagai sebuah lahan ujian sehingga apapun yang dia terima dunia ketika ada ujian gini dan begitu itu benar-benar siap mereka. Wafil akhirati dan apalagi di akhirat benar-benar akan mendapatkan pahala, bukan hanya pahala ya, tapi yang terutama adalah wujud dari ampunan dan ridho Allah itu. Wala yahzunka qauluhum lahumul busyra la tabdila li kalimatillah dan tidak akan ada perubahan tentang janji Allah. Ada yang mengatakan Allah itu nanti di akhirat itu bisa kita masih ikhtiar. Meskipun sekarang hukum Allah itu menyatakan bahwa kematian itu akhir dan tidak ada lagi bisa ikhtiar. Tapi itulah bagi kita. Bagi Allah ya bisa aja merubah itu katanya. Nanti bisa kita di sana masih ikhtiar. Loh, la tabdila li kalimatillah. Allah tidak akan mencela-mencela. Allah tidak akan merubah keputusannya. Ketika memang sudah dipastikan bahwa yang namanya upaya itu hanya terbatas di dunia, bahwa ada time limit, bahwa ada masa kadaluarsa, ya sudah gitu loh. Sudah, itu akhir. Bukan kok kemudian seenaknya. Gitu. Jadi ini disebut kamu akan mendapatkan berita gembira di dalam itulah kalimat la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fauzul azim, termasuk ketika kamu nanti benar-benar menang berhasil menghadapi ujian itu adalah kemenangan yang agung ya. Nah, wala yasungka qauluhum, kalaupun kamu dihina dicaci mereka jangan sedih, jangan sedih Nabi Muhammad, kata Allah. Jangan sedih, innal izzata lillahi jami'a, sungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Sudah, tidak apa-apa. Kamu dihina, tidak apa-apa. Dicaci, tidak apa-apa. Didiskriminasi kayak gitu, tidak apa-apa. Sabar saja kamu, tidak apa-apa. Karena sesungguhnya kemuliaan itu dari Allah, bukan dari ucapan atau sanjungan manusia. Bukan. Ya, bukan, tapi benar dari Allah. Wes, harapkanlah sanjungan dari Allah saja. Wasamiul alim, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ala innalillahi man fis samawati wa man fil ardi. Ketahuilah bahwa milik Allah lah, milik Allah, sekali lagi milik Allah. Apa yang ada di langit, siapapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ma yattabi'un ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Dan kata Allah, orang-orang yang mengikuti satu keyakinan, sebenarnya mereka juga yakin sebenarnya. Iya tabiuna illa dhanna, mereka itu hanya mengikuti persangkaan-persangkaan. Oh kayaknya begini deh, kayaknya kita ini perlu bikin nyadran, kayaknya kita ini perlu bikin ruatan kampung ini di kayaknya supaya ini kayaknya sebenarnya inhum ilayah bahkan mereka hanya kebohongan aja, mendukung mereka yang ngomong itu harus gini ini dan sebagainya. Walladzi, padahal Allah adalah alladzi yang menjadikan ja'alalakumul laila, menjadikan malam lakum bagi kalian untuk apa? Listaskunu, istirahat ya. Malam untuk istirahat. Tapi tengah malam bangun. Makanya kalau kita istirahat itu ya harus, saya kadang masih belum taat yang menjadikan malam untuk istirahat, kadang ya masih larut. Padahal kalau kita sehat itu sebelum jam 11 harus sudah tidur, harusnya begitu. Litas kunufi, untuk beristirahat, wanaharomu besiron, dan siang itu terang benderang untuk apa? Bekerja.
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda untuk orang-orang yang mendengar. Gitu ya. Oh, kalau ada yang disampaikan silakan. Izin Gus, izin Gus. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai orang beriman nih Gus. Kalau kayak saya ngaku beriman, tapi saya masih takut mati Gus. Sedangkan orang beriman itu katanya kematian adalah hadiah terindah. Sedekah ya gitu, yang harusnya lebih yakin bahwa yang kita sedekahkan itulah harta kita, tapi kenyataannya lebih banyak yang dipakai di dunia daripada yang disedekahkan. Ngapunten Gus, pripun caranya supaya saya khususnya menjadi seorang yang beriman di mata Allah. Ngapunten. Jadi gini Mas Ayu, beda ya antara takut mati dan menjaga kesehatan. Ya. Menjaga kesehatan itu tidak takut mati. Menjaga kesehatan itu tetap wajib. Wajib. Sampai dan saya ini wajib menjaga kesehatan. Tindakan menjaga kesehatan preventif ya. Misalnya makan, jangan sampai lapar, kan gitu. Tapi di sisi lain kita juga diperintah puasa sunnah. Ojo muangan naik, gitu kan? Nah, ketika sampean puasa itu jangan takut nanti, waduh aku mati nanti, enggak usah. Itu namanya enggak takut mati. Jadi sampean tetap diperintahkan makan toh. Kulu washrobu. Ngapunten macet-macet Gus. Jadi kulu washrobu. Makanlah, minumlah gitu. Tapi Allah juga perintah untuk kita harus apa berpuasa sunnah. Kita diperintah tidur itu tadi litas kunufihi, beristirahat di dalamnya. Tapi kita juga diperintahkan untuk waminal laili fatahajat bihi nafilatan lak. Kita diperintahkan untuk tengah malam bangun. Nah, berarti itu tentang ritme, misalnya tentang makan ya. Kita diperintahkan makan, tapi berhentilah sebelum kenyang. Kita diperintahkan tidur juga, tapi tidurlah, tapi jangan berlebihan malam tahajud. Nah, sehingga takut mati itu begini, kita diperintahkan jaga kehidupan ini, tapi juga kita jangan kemudian tidak berharap bertemu Allah. Saking cintanya dunia, lalu nggak pengen mati. Wah ini gimana caranya biar nggak mati? Berarti di situ sudah keliru itu. Tujuan olahraga itu bukan biar nggak mati. Tujuan olahraga itu untuk menjaga amanah Allah ini. Mati itu urusan Allah, sehingga ujungnya kemana? Kita biar tidak takut mati itu. Kamu itu mati itu kapanpun. Jadi bukan kematian yang kamu khawatirkan, tapi ketidakadaan sangu ketika mati yang harusnya kamu khawatirkan itu. Itu bedanya Mas Wahyu. Jadi maka ketika kita diperintahkan untuk apa menjaga kesehatan. Demikian pula tentang harta tadi. Kita masih takut miskin ketika bersedekah. Ternyata hadis Nabi jelas ketika ditanya oleh para sahabat, sedekah apa yang paling utama? Ya sedekah ketika kamu sehat, sedekah ketika kamu pengen kaya, sedekah ketika kamu takut miskin, dan sedekah ketika kamu sangat pelit. Kenapa ya Rasul kok begitulah? Ya ketika kamu nyawa sudah di tenggorokan, kamu pasti ingin bersedekah untuk ini, untuk itu. Tapi kata Allah, itu sudah lagi bukan hartamu, karena nyawa di tenggorokan itu hartanya ahli waris. Nah, kalau lihat ke situ, itu kita baik. Kita tidak boleh kemudian, nggak usah berusaha. Enggak. Berusahalah, bekerjalah. Tapi kamu jangan takut.
karena bersedekah nanti miskin. Makanya kalimatnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i, dan tetap berinfak ketika as-sarra, ketika lapang, maupun dharra ketika sempit gitu loh. Nah, sehingga apa, bagaimana Mas Ayu? Ya ayo kita latih diri kita. Ayo kita tetap rindu ketemu dengan Allah itu. Harus ingat loh ya, orang yang bisa mengikuti uswatun hasanahnya Rasul, ya, itu adalah orang yang alladzina yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang selalu berharap ridho dan ampunan Allah, selalu berharap ketemu Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir. Jadi selalu rindu kampung akhirat. Itulah tadi kemudian ketika kemudian benar-benar dipanggil Allah, dia itu menganggap sebagai hadiah tertinggi, karena selama ini memang sangat rindu akhirat, gitu. Sangat rindu akhirat, dan kerinduan itu ditunjukkan tidak kemudian rindu akhirat lalu kepengin mati, enggak. Terus pesimis, aku wis mati, aku tak mati aja. Itu bukan, malah enggak boleh itu. Allah itu dilarang. Optis, memperbanyak sangu sebanyak-banyak, tapi dia selalu yang TKI TKW lah. Dia TKI TKW sana itu kan ya semangat untuk nyari harta atau penghasilan sebanyak-banyaknya gitu. Tapi hatinya itu tetap kangen, kapan ya nang pulang ya, kapan yang apa kontrakan ini selesai, kontrak kerjaku, aku kangen banget. Tetap